Oke, thank you, Dendi, pembukaannya. Untuk ASIS kali ini, kita bakalan bahas tentang teori antrian sama game teori. Untuk pertama-tama, kita bakalan bahas tentang materi antrian dulu. Di sini kita udah siapin beberapa soal dan juga teorinya, jadi semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, langsung aja. Jadi queuing teori. Jadi queuing teori itu sesuai dengan namanya antrian. Jadi dia erat kaitannya dengan proses menunggu atau waiting line, di mana dari queuing teori ini kita bisa menganalisa suatu sistem di mana sebuah entitas tiba di sebuah service point, lalu menunggu di sebuah antrian dan pada akhirnya dia akan dilayani atau diproses di dalam fasilitas tersebut. Di mana di sebelah kanan itu ada komponen-komponennya. Yang pertama arrival, lalu dia masuk ke dalam antrian yang bulat-bulat, itu queuing-nya, lalu dia masuk ke service facility untuk dilayani, lalu setelah dilayani dia akan keluar. Nah, yang pertama itu ada arrival process atau kedatangan. Jadi kan setiap masalah antrian itu pastinya akan melibatkan kedatangan. Misalnya kedatangan sebuah mobil atau orang atau mungkin panggilan telepon gitu untuk dilayani. Nah, unsur kedatangan ini juga seringkali disebut sebagai proses input. Nah, umumnya proses input atau proses kedatangan ini terjadi secara random, oleh karena itu proses ini tuh bisa dihitung secara statistikal, dan biasanya kita hitung dengan Poisson distribution atau exponential distribution. Bisa juga dengan distribution lain, tapi dua distribution itu yang akan kita bahas atau akan kita pelajari di materi kali ini. Lalu yang kedua ada service process. Kalau service process ini merepresentasikan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sebuah service facility melayani setiap entitas atau melayani satu entitas. Terus yang ketiga itu adalah queue discipline atau antriannya sendiri. Jadi awal mula timbulnya antrian itu erat kaitannya dengan sifat kedatangan entitas dan juga lama proses pelayanan dari fasilitas terkait. Nah, beberapa jenis queuing disiplin yang mungkin sering kita dengar itu ada first in first out, last in first out, terus juga ada first come first serve sama last come first serve. Sebenarnya banyak jenis-jenis lain, cuman mungkin itu yang paling familiar. Terus selanjutnya ada sistem capacity. Kalau sistem capacity ini berkaitan sama jumlah service facility atau service channel yang ada untuk melayani setiap entitas. Nah, jadi service facility yang kotak-kotak itu tuh nggak selalu hanya satu, bisa jadi ada 2 atau ada 3. Contohnya kayak kita di sebuah supermarket gitu kan biasanya dilayani oleh satu orang kasir, tapi sebenarnya bisa juga dilayani oleh 2 orang, di mana 1 orang jadi kasir, 1 lagi jadi yang masukin barang-barang ke kantong plastik. Atau mungkin contohnya juga bisa di sebuah bank. Kalau di sebuah bank itu kan tellernya ada banyak, jadi itu bisa disebut service facility-nya itu tuh nggak cuma satu, jadi ada banyak. Nah, setiap server itu atau service facility bisa dilayani oleh satu atau lebih, di mana kalau misalkan lebih itu juga bisa
terjadi secara paralel atau dalam waktu yang bersamaan gitu dilayaninya. Untuk perhitungannya gimana akan dibahas oleh teman saya Atsalabi Dimas. Oke, ya thank you Angel buat pemaparan awalnya. Jadi, gue udah on mic kan? Udah kedengeran kan? Sorry. Oke, seperti yang tadi Angel bilang, ada beberapa tipe sistem antrian gitu kan. Nah, ada yang single server single page, multiple server multiple phase, multiple server single page gitu-gitu kan. Nah, tapi di pertemuan kali ini kita akan bahas dua tipe model antrian utama, yaitu single server single page dan juga multiple server single page gitu. Nah, mungkin keduanya juga nanti akan ada dua akar yang berbeda. Jadi ada kasus di mana sebuah server itu bisa sebuah sistem antrian itu bisa melayani orang dengan jumlah yang terbatas pada satu waktu tertentu gitu loh. Tapi ada juga sistem antrian yang jumlah orang yang di dalam antriannya itu tidak dibatasi gitu loh. Mungkin kalau misalnya sebagai contoh ketika kita bilang sistem antrian pengisian bahan bakar. Itu kan sebenarnya antriannya itu kan bisa nyampe ke jalan-jalan yang mungkin kita nggak bisa batasin gitu loh. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari single server, single page, dan unlimited jumlah orangnya gitu. Nah, tapi ada contoh kasus lain yang mungkin nanti bakal gue contohin. Nah, di sini yang pertama ada single server, single page gitu loh. Nah, ini perhitungannya yang paling sederhana gitu kan. Jadi karena jumlah orang di dalam antriannya tidak terbatas, ya bisa dilihat lah. Di sini ada dua komponen utama yang harus kalian cari tahu dulu gitu loh. Ada lambda sama ada mu gitu. Lambda itu arrival rate, sedangkan mu adalah service rate gitu. Nah, setelah kalian tahu dua komponen utama itu, sebenarnya kalau menurut gue kalian bisa langsung cari aja gitu sisa variabel-variabel lain mulai dari P0. P0 itu jumlah probabilitas terdapat jumlah pelanggan sebanyak 0 di dalam sistem gitu kan, atau itu tuh bahasa lainnya adalah probabilitas ketika sistem tersebut nganggur gitu kan. Nah, nanti dari P0 kalian bisa ngitung probabilitas terdapat sekian pelanggan dalam sebuah sistem dan terus berurut ke yang lain gitu sampai ke waktu rata-rata di dalam sistem gitu. Nah, ya mungkin kalau misalnya rumusnya nanti kalian bisa langsung praktekin aja karena gue nggak akan breakdown juga kenapa rumusnya demikian gitu. Boleh di next. Nanti juga akan ada contoh soalnya. Next lagi. Ini udah, nah yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang single server, single phase, yang jumlah orang di dalam antriannya itu terbatas, jumlah orang yang di dalam sistemnya itu terbatas gitu loh. Kayak misalnya mungkin teller bank, mungkin kalian bisa bayangin kayak teller bank itu sebenarnya itu ya single page tapi multiple server. Tapi kita bayanginnya bank yang cuma punya satu server dan untuk melayani transaksi aja nih misal. Nah, contohnya ketika COVID mungkin ada restriction kayak jumlah orang yang di dalam ruangannya itu harus ada berapa orang dan sisanya nggak boleh ikut antri gitu kan, mereka pulang gitu. Nah, kayak gitu contohnya. Dan ini nggak ada perbedaan yang signifikan dari yang sebelumnya selain untuk rumus-rumus yang probabilitas terdapat n pelanggan dalam sistem, sama ininya juga dari probabilitas itu akan ngaruh juga ke jumlah rata-rata orang yang antri di dalam sistem gitu. Nah, mungkin itu sih, dan untuk ininya sama ya. Jadi tiap rumus, kalian mencoba mencari variabel-variabel lain nih di sini kayak probabilitas dan juga jumlah rata-rata sama waktu rata-rata, itu komponen yang paling penting yang harus kalian ketahui itu adalah arrival rate sama service rate atau tingkat pelayanan gitu. Dan mungkin itu sih. Boleh di next. Oke, next izin melanjutkan. Kalau sekarang itu kita untuk model
bisa menjelaskan untuk model sistem antrian yang uh, di mana uh, servernya itu lebih dari satu gitu. Jadi S. Ini belum update ya. Oke, itu belum update ininya legend. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan tadi untuk probabilitasnya itu cuma lambda dibagi mu, which is arrival rate dibagi service rate. Kalau sekarang karena tadi servernya itu lebih dari satu, jadi mu-nya itu kita kali dulu gitu dengan jumlah service rate-nya. Lalu juga di sini karena service servernya lebih dari satu, P0-nya juga probabilitas terhadap 0 pelanggan dalam sistemnya juga dia tuh jadi pakai sigma gitu. Dia mengikuti sesuai jumlah server yang ada. Uh, Mungkin sekali lagi perlu diingat kalau misalkan mu itu service rate, lambda itu arrival rate, jadi menyesuaikan aja dengan rumusnya, dan N itu jumlah pelanggan dan S itu jumlah server. Nah, lalu kalau kita udah dapat P0, PN-nya juga rumusnya seperti berikut, tinggal masukin aja. Nah, paling yang perlu dicatat juga, itu kalau kalian perhatikan, itu tuh rumus LQ-nya itu, rumus rumus penumpang dalam antrian, itu tuh dia di dalam rumusnya tuh harus dikali dulu gitu sama probabilitas untuk berapa probabilitas untuk ada 0 pelanggan dalam antrian atau sistem. Itu sih yang perlu di note dulu. Terus sisanya ya sesuai yang ada di rumus aja sih. Dan sekali lagi di note untuk S itu server, N jumlah dalam antrian, mu itu service rate, dan um, lambda itu arrival rate. Sekian sih, lanjut. Mungkin bisa balik ke Dimas. Oke, ya, ini kayaknya sebenarnya sama aja dengan rumus yang sebelumnya. Jadi kalau di next lagi coba. Nah, udah ada juga penjelasannya. Tapi bedanya yang ini adalah tadi ya, jumlah orang yang di dalam antrian itu terbatas. Dan ya, ini sedikit rancu karena ada perbedaan perhitungan jika misalnya ini nih, kayak yang probabilitas terdapat 0 pelanggan di dalam sistem, itu cara perhitungannya beda. Itu yang harus kalian note. Kalau misalnya nih, untuk nilai perbandingan rho per S-nya itu nggak sama dengan 1, itu which is most likely happen gitu loh di soal kalian, itu cara perhitungannya seperti itu. Dan kalau misalnya rho per S-nya sama dengan 1, itu ngitungnya kayak gitu tuh, yang ditandai siapa nih, Iva berarti kan. Nah, terus juga ya untuk menghitung probabilitas terdapat N pelanggan di dalam sistem, sekian pelanggan di dalam sistem juga ada perbedaan treatment. Kalau misalnya jumlah pelanggannya itu lebih dari sama dengan 0, tapi kurang dari jumlah servernya, gitu, itu perlu diingat. Di mana rho itu adalah lambda per mu, itu rumus perhitungannya seperti yang tertera pada layar ya, yang atas gitu. Nah, tapi perbedaan treatment juga terjadi ketika misalnya N yang ingin kalian hitung, probabilitas terdapat sekian pelanggan yang ingin kalian hitung, itu N-nya tuh bernilai lebih dari sama dengan jumlah servernya, atau kurang dari sama dengan N besar, itu di mana rho itu sama dengan lambda per mu, itu cara perhitungannya juga beda ya. Nah, gitu. Dan juga terdapat perbedaan treatment ketika kalian menghitung jumlah rata-rata dalam antrian gitu, jumlah rata-rata orang dalam antrian. Itu nanti kalian bisa baca aja mungkin karena itu panjang rumusnya.
Oke, nah dan juga ini yang perlu di-note juga untuk sistem antrian yang terbatas jumlah orangnya dan juga multiple multiple server. Di sini kalian dalam menghitung waktu rata-rata di dalam sistem dan juga menghitung waktu rata-rata di dalam antrian dan juga menghitung jumlah rata-rata orang di dalam sistem, itu kalian harus tahu nilai lambda efektifnya. Nah, lambda efektif itu rumusnya adalah nilai lambda dikalikan dengan 1 minus probability terdapat sekian orang gitu loh di dalam sistem itu. Gitu. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya itu adalah contoh soal dari antrian ini. Nah, ini diambil dari soal UAS-nya Pak Amar. Dan ya semoga bisa ngebantu lah ya nanti buat besok UAS kalian juga gitu. Karena sebenarnya konsep antrian tuh kayaknya lumayan, intinya masukin rumus terus bisa dapet jawabannya. Yang penting tahu apa aja informasi penting yang bisa kalian ambil dari soal. Nah, di sini kalau kita baca soalnya, sebuah pabrik itu akan memproduksi 1.200 unit barang. Artinya total barangnya 1.200. Kemudian 40% barang A diproduksi pada mesin 1 gitu. Ya udah berarti barang A-nya itu 40% dari 1.200. Berarti 480. Dan barang B-nya tuh ya sisanya gitu kan. Berarti 720. Nah, kemudian konsepnya itu adalah nanti setelah barang itu diproses, nanti barang ini juga akan dimasukkan ke mesin 3 dan 4 gitu, setelah melewati mesin 1 dan 2 gitu. Dan mesin 3 dan 4 ini sebenarnya mesin yang sama, tapi mempunyai peralatan yang berbeda. Kapasitasnya itu sama-sama 750 unit per hari. Nah, nanti kalau misalkan kita melakukan dengan mengadakan adaptasi, maka sekarang pada proses tahap kedua menjadi antrian tunggal pelayanan jamak. Nah, itu tuh kuncinya, kata kuncinya tuh. Berarti dia udah berubah dari MM1 awalnya jadi MMS, dan dalam konteks ini servernya itu 2, berarti MM2. Dengan antrian tunggal pelayanan jamak itu menghemat 200.000 per tempat antrian per hari gitu. Dan jika dilakukan adaptasi peralatan, ada investment cost-nya yang perlu kita ketahui, yaitu sebanyak 300.000 per hari. Nah, pertanyaannya itu adalah, dengan keadaan seperti ini, ada berapa banyak fasilitas antrian yang harus kita siapkan? Dan yang kedua, apakah layak untuk dilakukan adaptasi pada proses tahap kedua? Mungkin kalau misalkan masih ngeliat soal kayak gini masih bingung ya gimana cara ngegambarinnya. Oleh karena itu, saran gue kalau misalkan ketemu soal-soal antrian, coba gambarin dulu alur antriannya gimana untuk melihat sebenarnya ini pakai konsep rumus yang mana sih gitu. Next boleh. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari gambar, ini adalah skema yang terjadi dari soal tersebut gitu. Jadi ada yang as is-nya dan ada opsi 2-nya atau alternatifnya. Pertanyaan soal intinya adalah dari 2 opsi ini mana yang kita lebih baik pilih gitu. Nah, setelah kita gambarkan bisa kebayang ya. Kalau misalkan pada opsi 1 tuh dia konsepnya tuh MM1 semua gitu. Jadi dia satu alur doang dan itu ya tinggal masukin rumus biasa aja, rumus yang tadi udah dibahas juga gitu. Nah, sementara itu pada opsi 2 itu dia ada MM1 di depan, tapi di akhirnya itu MM2. Nah, itu menjadi perbedaan perhitungan. Nah, untuk perhitungannya sendiri bisa terlihat ya di layar gitu. Tadi kan pertanyaan nomor 1, dia menanyakan berapa antrian yang perlu kita sediakan. Oleh karena itu berarti pertanyaan yang harus kita jawab atau key question-nya kan itu. Kita harus cari tahu dulu L-nya gitu. Nah, kita bisa melihat L atau jumlah antrian LQ sih gitu ya. Jumlah antrian per antrian per lini atau per line itu dengan menggunakan rumus LQ, dan tinggal kita masukin aja tuh arrival rate-nya berapa, service rate-nya berapa untuk MM1, dan langsung straight away ketemu jawabannya. Nah, karena di sini konsepnya dia minta berapa antrian yang perlu disediakan, maka itu kita bulatkan ke atas ya teman-teman. Jadi misalkan antriannya itu ada 0,5 nilainya hasilnya, ya udah berarti kita bulatkan jadi 1 gitu. Kalau 3,2 jadi 4. Karena itu kan ngomongin tempat ya, space ya, dan space itu kan ya nggak mungkin diturunin ke bawah, nanti nggak muat gitu, pasti harus ke atas. Nah, untuk yang kedua juga sama gitu, logikanya adalah karena input dari mesin ketiga dan 4 itu adalah output dari mesin 1 dan 2, otomatis kalau misalkan mesin 1 dan 2 itu kapasitas lebih gede daripada nilai awal yang dikirimkan atau arrival rate-nya, otomatis arrival rate itu bakal jadi input juga untuk mesin 3 dan 4, ya kan ya? Karena kan jumlah mesin 1 dan 2 itu sudah mumpuni gitu untuk
mengolah sejumlah yang A dan B itu berikan itu. Otomatis reference rate untuk mesin 3 dan 4 itu juga sama, 480 dan 720. Nah, ini sama konsepnya, kita tinggal masukin rumus aja dan nanti ketemu jumlah antrian yang diperlukan. Itu untuk opsi 1. Dan jangan lupa juga karena di soal itu dia minta ditambah 1 semuanya, berarti nanti setelah kita akumulasi ini 1, 4, 2, 2, 4 nih, itu nanti kita tambahin 4 karena itu kan ada 4 tempat antrian ya. Seperti itu. Jadi nanti di opsi 1 itu ada 35 antrian yang perlu disediakan. Sementara di opsi 2, ini kita bisa lihat bahwasalnya sebenarnya di tahap pertama dari A ke AB ke 1 dan 2 itu sama sebenarnya kayak sebelumnya. Berarti kita nggak usah otak-atik banyak nih gitu. Save your time juga kan kalau misalkan lu nggak otak-atik apapun. Nah, bedanya adalah nanti setelah lu dari MM1 ini selesai, 1 dan 2 itu nanti bakal bertemu di satu titik gitu. Dan dia bakal masuk bareng-bareng jadi single line multiple server gitu. Jadi dia ada beberapa server dari satu line doang gitu. Nah, pertanyaannya mungkin kalau gitu ntar arrival rate-nya gimana? Nah, jawabannya adalah bisa kita gabungin teman-teman. Karena kan sebenarnya eventually itu kan barang yang sama kan. Konsepnya mirip gitu ya. Itu barangnya jadi satu, terus nanti diolah di mesin 3 dan 4 gitu. Jadi kita nggak perlu bother banget sama mesinnya, sama jenis barangnya. Dan seperti yang kita tahu tadi udah dikasih tahu di soal juga, mesin 3 dan 4 tuh service rate-nya 750. Nah, kemudian nanti dapat LQ-nya itu 2,844. Mungkin tadi rumusnya panjang banget ya. Jadi kayak kalau misalkan gue tulis juga takut nggak muat. Nah, di sini gue udah ngasih link juga. Nanti kalau misalkan teman-teman akses ke ininya, itu teman-teman bisa buka. Itu nanti bakalan ada kalkulator queuing-nya itu. Jadi nanti teman-teman tinggal adjust aja. Ini buat yang multiple server sih terutama. Tapi bisa buat single server juga dengan cara nanti servernya dikasih satu aja gitu. Nanti teman-teman bisa dapetin langsung LQ-nya berapa, LS-nya berapa gitu. Nah, setelah udah dapat opsi 2, kita tambah. Sebenarnya secara intuitif udah kelihatan ya, opsi 2 kayak lebih murah gitu karena antriannya lebih sedikit. Nah, langsung aja nih. Di nomor 1 berarti kita 31 tambah 4 35 antrian diperlukan. Di opsi 2 ingat antriannya kan jadi 1 ya. Otomatis yang tadi ditambah 4 karena ada 4 antrian, ini ditambah 3 karena cuma jadi 3 antrian kan karena 1 dan 2 jadi 1. Jawabannya ada, jadinya nanti ditambah aja 1 tambah 4, 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 gitu. 1 dari masing-masing 4 antrian jadi 11. Nah, kemudian soal nomor 2-nya adalah mana opsi yang lebih cepat untuk digunakan, lebih tepat untuk digunakan. Nah, ini kan berarti kan objective function kita kan untuk menemukan yang termurah gitu. Nah, ya udah kita cari aja mana yang kira-kira hasilnya lebih kecil nih, opsi A atau opsi B dalam konteks harganya atau cost-nya. Nah, dalam opsi A, misalkan let's say X itu harga satuan per antrian ya. Jadi kayak misalkan kalau ada satu barang yang antri itu cost-nya 200.000 misalkan. Nah, kemudian itu kita kasih notasi X. Nah, kalau misalkan yang di opsi B dikasih tahu di soal, kalau misalkan kita pakai opsi B itu tempat antriannya bakal lebih murah 200.000 gitu per tempat antrian. Tapi nanti ada investment cost 300.000 gitu. Nah, itu langsung aja masukin jadi X min 200 ditambah 300 gitu. Nah, setelah kita kali, ternyata didapatkan bahwasalnya di opsi B itu kelihatan banget jauh lebih murah ya teman-teman. Di opsi A 35X, di opsi B udah 11X, di minus 1.900 lagi. Nah, oleh karena itu udah jelas banget kalau misalkan opsi B yang bakal dipilih karena lebih murah dibandingkan opsi A. Gitu cara jawab soalnya. Yang penting teman-teman tahu server rate berapa, reference rate-nya apa, service rate-nya apa. Nah, sisanya teman-teman nanti akan koordinasikan sendiri ya. Apakah teman-teman mau ngapalin rumus atau gimana ya terserah teman-teman lah. Intinya itu yang paling penting untuk diketahui di soal antrian. Karena itu menjadi kunci untuk nentuin rumus apa yang dipakai seperti yang tadi Dimas dan Raffles dan Baple udah bilang juga. Oke, next. Oke. Thank you teman-teman dari ASLFSM, saya udah menjelaskan tentang teori antrian. Mungkin setelah ini kita akan lanjut ke materi teori permainan. Jadi teori permainan atau game teori ini sebenarnya adalah sebuah modeling behavior yang situasinya itu di mana outcome dari decision yang lo lakukan itu bergantung kepada decision dari lawannya. Nah, biasanya ini digambarkan oleh sebuah matriks yang di mana di bawah ini ada namanya payoff matrix, di mana sebenarnya biasanya ini matriks 2 dimensi yang di mana kalau bisa dilihat nanti di sebelah kiri ada A dan di atas itu ada B, itu biasanya menggambarkan 2 buah player atau juga bisa 2 buah decision. Nah, biasanya ini kita sebut sebagai player, si A dan B ini, di mana semua player ini biasanya memiliki alternatif untuk strategi mereka masing-masing. Nah, tapi biasanya ketika mereka melakukan sebuah move atau sebuah decision, itu setiap decision yang mereka lakukan memiliki payoff sendiri, di mana payoff ini bisa
negatif dan juga positif, yang dimana pasti mereka mendapatkan sesuatu yang positif dan juga sesuatu yang negatif. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, ada beberapa terms atau beberapa kata-kata yang harus kalian ketahui juga sebelumnya, di mana ini yang akan kita gunakan. Di mana yang pertama itu payoff matrix, di mana matrix ini digunakan biasanya untuk memvisualisasikan dari soal yang akan kalian kerjakan. Terus kita juga punya namanya saddle point, atau ada bahasa Indonesia itu titik plana, di mana saddle point atau titik plana ini adalah sebuah equilibrium di game ketika nanti player A dan B ini seimbang gitu, poin yang mereka dapatkan. Nah, di sini kan dibilang ada minimax value sama dengan maximum value. Nah, sebenarnya minimax dan maximum value ini apa? Jadi kalau maximum sendiri ini adalah decision to take the course of action which maximize the minimum possible payoff, di mana kita memaksimalkan payoff yang paling kecil. Sedangkan di minimax itu kebalikannya, di mana kita meminimalisasi dari payoff yang paling maksimum. Nah, mungkin ini kalau dijelaskan secara kata-kata kan sulit, maka nanti mungkin bisa di next, kita akan lanjut ke contoh soal agar lebih terbayang. Boleh di next. Oke, melanjutkan dari penjelasan Fadli, perkenalkan kembali guys, nama gue Rio. Untuk soal pertama itu disuruh nyari nilai P dan Q, di sini missing values gitu ya, di mana yang membuat titik B2 sama A2, yaitu yang nomor 5 ini yang tengah, itu menjadi titik plana atau saddle point. Jadi steps-nya itu mudah. Pertama itu definisikan rumus titik plana atau saddle point dengan mencari minimum row, maximum row. Nanti ini lupa gue taruh, tapi untuk kita cari maximin dan minimax, habis itu baru kita cari nilai P dan Q. Gitu. Next. Nah, recalling kembali definisi dari saddle point itu kan ada ketika minimax column adalah sama dengan maximin row. Nah, itu mungkin terdengar agak susah, tapi kita coba mulai pelan-pelan ya. Jadi kita tadi kan minimum row, jadi kita cari dulu minimum row dulu. Jadi di row pertama di A1, kan minimum row-nya kita masih belum tahu nih, karena Q kan sebenarnya masih missing value kan, kita kan belum tahu nih, itu yang kita cari tahu. Terus minimum row yang kedua itu 5, atau P, itu belum kita, 5, ini karena kita pengen itu jadi 5 kan, karena kita butuh itu jadi saddle point kita, jadi 5 itu udah fix. Terus row ketiga itu yang paling kecil 2, itu kita taruh. Habis itu secara kolom kita cari maksimumnya. Yang pertama kan kita belum tahu nih, karena P masih unknown. Habis itu buat kolom B2 itu kita maunya jadi 5. Jadi kita bikin Q nanti biar maksimum kolomnya tetap 5. Habis itu B3 udah fix, itu maksimum kolomnya 10. Oke, next. Nah, kita pilih yang secara kolom, karena tadi kan mikirnya kebaliknya aja sih. Jadi kalau udah minimum row, kita carinya yang maksimum. Kalau tadi yang maksimum kolom, kita pilihnya yang minimum gitu. Jadi itu yang dimaksud minimax atau maximin. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini kita sebenarnya nggak harus ada rumus tertentu atau cara tertentu ya, tapi bisa dengan plug and play atau ngira-ngira aja nih. Jadi dari row A2, itu kan kita mau minimum row-nya 5 kan. Berarti kita milih P yang di atas 5, biar itu mempertahankan minimum row itu tetap 5 gitu. Jadi contohnya 6, 7 gitu-gitu kan nggak merubah minimum row. Ya, tapi sedangkan sebaliknya kalau kita pilih 4 contohnya. Kalau kita pilih 4 kan minimum row-nya jadi 4 kan. Nah, itu kita nggak mau itu, karena kita mau saddle point-nya di titik 5 ini. Seperti itu. Jadi kita tahu kalau P itu bisa angka apapun di atas 5. Next. Dan same konsep, untuk Q, kita milihnya yang di bawah 5, karena untuk mempertahankan maksimum kolom 5 gitu. Karena kalau contohnya kalau kita milihnya 6 gitu. Kalau kita milih 6 kan maksimum kolom yang di bawah ini kan jadi 6 kan, bukan 5. Dan itu merubah saddle point. Jadi kita milihnya angka yang tidak merubah maksimum kolom.
Gampangnya gitu. Gitu deh. Jadi kita nemu kalau P dan Q itu bisa, P itu lebih dari 5, Q itu angka apapun di bawah 5. Next. Oke, thank you guys. Oke, selanjutnya ini ada soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini juga mirip-mirip termasuk ke dalam game teori. Mungkin ini lebih bahasanya apa ya? Bahasanya mix strategi lah. Dan dari soal ini dapat dilihat nih seorang pengendara bernama Robin ya. Dia itu suka mengebut dan ada 2 jalan, yaitu jalan A yang sangat kencang jalan tol dan jalan B yang sepi. Tapi biasanya ada polisi yang pasti ngenilang dia. Dan penilangannya tuh bisa dilihat tuh $100. Dan ada 50% kemungkinan dia dapat $100 di rute A dan 30% dapat $100 di rute B. Dan kita disuruh untuk mendevelop strategi dari Robin dan juga dari polisi. Jadi dari 2 sudut perspektif. Boleh di next. Dan dari sini kita dapat menentukan variabel, bahasanya apa ya? Bahasanya tabel linearnya lah. Ini di paling kiri itu apabila semua polisi ke rute A. Kemudian di tengah apabila dibagi 2. Dan di paling kanan tuh apabila semua polisi ditaruh di rute B. Dapat lihat kalau semua polisi di rute A, kemungkinan besar si Robin bakal bayar 100. Terus kalau misalkan dibagi 2, hanya kan bayar 100 tapi 50% tuh kalau diketahuan di rute A. Berarti 100 kali 50 0,5 50. Terus kalau di rute B 100 kali 0,3 atau 30% jadi min 30. Terus kalau rute B kalau ketahuan kan min 100 juga. Next. Dan dari sini kita dapat nih strategi polisi dengan rumus X tambah 1 min X. Dapat di sini didapat strategi polisi 1 itu min 100X. Strategi polisi 2 tuh min 20X min 30. Sama strategi polisi 3 tuh min 100 tambah 100X. Dan dari sini kita masukin ke diagram Cartesiusnya. Boleh di next. Nah, dapat dilihat nih diagram dari sini. Dari sini tuh dapat lihat nih 1 nih. Apabila kita masukin min 100X tuh garisnya kayak gini. Min 20X min 30 garisnya kayak gini. Min 100 tambah 100X garisnya kayak gini. Dan ini sudah dihitamkan nih. Yang bertemu. Yang bertemu kan dilihat tuh di tengah-tengahnya. Nah, ini adalah solusinya. Boleh di next buat penjelasannya. Nah, dari situ dimasukin tuh 0,5. Berarti ketahuan tuh X-nya sama dengan 0,5. Masukin tuh min 100X. Min 100X tuh jadi min 100,0,5. Dan dimasukinnya tuh ke nomor 1 sama nomor 3 doang. Karena nomor 2 dapat dilihat di sini garisnya kagak beririsan sama sekali. Gitu. Jadi masukinnya ke 1 sama 3. Terus di situ dapat tuh sama-sama 50. Berarti harga game atau value of the game teori itu $50. Itu untuk Robin. Selanjutnya untuk yang polisi tuh karena yang dipakai strategi 1 sama 3. Boleh di next. Itu karena dipakai 1 sama 3 berarti ada rumusnya tuh dapat min 100Y1 sama dengan min 100 1 kurang Y. Terus di situ didapat juga Y1 sama dengan 0,5 atau 50. Jadi solusinya tuh Y1 sama dimasukin Y1 sama dengan 0,5. Terus Y2-nya karena nggak dipakai jadi 0. Dan Y3 tadi juga sama yaitu 0,5. Oke, sudah.
Maaf Kak, ada pertanyaan dari Kak Adi. Kalau buat CPM ada contoh soalnya atau cara mengerjakannya nggak Kak? Terima kasih. Oke, CPM itu mungkin sebenarnya mau klarifikasi dulu kali ya. CPM itu maksudnya critical path method kah? Di Iya Kak, benar. Itu Oke, masuk nggak sih Kak harusnya? oke. Critical path itu kalau nggak salah dia di UTS kalian ya? Atau dia di UTS nggak sih sebenarnya? Tapi kalau kemarin dari soal-soal UAS nggak ada critical path sih. Hmm. Karena seinget gue juga kayak di UTS waktu itu udah muncul deh critical path method. Makanya UAS lebih ke arah, area itu lebih ke arah game teori sama queuing. Tapi kan soal tahun lalu itu dia ada itu critical path-nya. Soal tahun 2021-2022 iya, tahun lalu. Dan kayaknya pas UTS kalau nggak salah belum ada itu deh CPM-nya.
Halo Setia Adi. Thank you banget ya buat pertanyaannya. Mungkin karena kita belum nyiapin buat yang soal itu, kita nanti bakal coba jelasin secara asinkron, terus kita coba kasih hasilnya ke lu ya secara asinkron gitu, lewat PC atau gimana. Setuju nggak? Alah, oke Kak, thank you banget Kak. Iya, siap. Nanti kalau misalnya emang ada pertanyaan lagi juga bisa di follow up aja setelah kita ngasih. Iya. Oke, thank you ya. Oh, baik Kak, terima kasih. Mungkin buat kakak-kakak angkatan 2021 yang masih ingin bertanya, akan ditunggu sampai 14 ya. Terima kasih. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak kepada Atau kakak-kakak. enggak, ya Pas, atau enggak yang CPM sekarang aja deh, biar sekalian, biar nggak ada PR-PR lagi buat kita. Gimana? Baik, boleh Kak. Ya udah, gue izin share screen ya. Soalnya ini kan ya. Nah, yang ini langsung aja soalnya itu dapat dari soal tahun lalu Pak Amar. Jadi CPM itu ya simplenya adalah ngomongin tentang ngomongin tentang berapa waktu yang diperlukan gitulah. Dan biasanya tujuan utama di critical path itu ya tentu nemuin critical path-nya gitu, untuk nemuin berapa lama waktu yang selesai dari satu project gitu. Bisa dikasih ini. Terus gini, tahap pertama itu tentu lu harus bikin gambarnya dulu ya teman-teman. Bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, caranya itu ya seperti ini ya, kalian gambarkan aja langsung dari setiap step itu, misalkan dari A kegiatan yang dulu itu nggak ada, ya udah langsung aja 1, ke 2, ke 3 gitu. Berarti ini udah kelihatan ya, dia tuh awal-awalnya gitu. Jadi ngikutin ininya aja, tinggal dialurin aja. Nanti ada tulisannya ini 10, 9 gitu-gitu. Nah, kemudian setelah lu sudah terlihat gitu ya, setelah kalian merangkai apa yang ada di sini gitu, baru nanti kalian lihat gambarnya dan cari waktu yang paling panjangnya gitu. Nah, itu biasanya yang disebut critical path-nya gitu. Misalkan ini nih, dari A ke 1 ke 2, 1 ke 2 titik ini mana yang lebih kecil, lebih besar. Ternyata A, ya udah A. Terus 2 ke sini mana yang lebih kecil, ternyata B gitu. Terus dan seterusnya. Habis itu ke E, terus ke J, terus ke M, terus ke P gitu. Dan ternyata waktunya itu 64 minggu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua itu berapa besar peluang proyek tersebut selesai dalam 80 minggu gitu. Ya kan? Nah, itu tuh bakalan involve sama lintasan kritis kita. Jadi rumusnya itu adalah si peluang itu adalah total waktu yang ini nih, total waktu selesai target kita 80 minggu, 80 dikurang lintasan kritis yang udah kita lihat ini gitu. 64 minggu. 80 dikurang 64 dibagi simbangan baku yang udah kita ketahuin, yaitu 10 minggu. Nah, jadi nanti langsung aja 80 per 64 per 10. Nah, dapat nanti 1,6. Nah, nanti teman-teman lihat di Z-table. Kan udah pernah dapat di StatDash juga kan ya, terkait dengan Z-value gitu-gitu. Lihat di Z-table, ini kira-kira kalau misalkan 1,6 itu peluangnya tuh berapa gitu. Ini kayak sebenarnya in a nutshell sama kayak rumus kalau teman-teman nyari Z-value sih kayaknya. Jadi target apa kayak berapa out of berapa gitu. Jadi 80 dikurang out of 64 out of 80, berarti 80 dikurang 64 per simbangan bakunya itu 10 minggu, 1,6 gitu. Yang penting rumus ini aja sih. Konsep rumus ini untuk tahu peluangnya, dan ini critical path-nya, konsep critical path untuk tahu. Paling lamanya itu nanti ketika teman-teman ini sih ngebuat jalur-jalur gini, pasti bakal ngebingungin kan ya? Bakal ngebingungin gitu. Mungkin enaknya ini kali ya, biasanya biar enak ya coba aja gitu digambarkan gitu, bisa bottom up tetap bottom approach gitu alurnya gitu. Misalkan pertama dari kegiatan apa dulu gitu, kegiatan A dulu apa kegiatan B dulu gitu. Untuk memastikan kalian bisa ngebuat gambar ini, karena kalau udah ada gambar ini proses gue udah gampang sih gitu. Gue tinggal nyesuaiin aja.
Itu menjawab nggak Setiadi? Oke Kak, menjawab. Kak, aku boleh nanya lagi nggak Kak? Boleh, silakan. Kenapa? Kalau yang nomor 4 itu materinya apa sih Kak? Kayak aku belum tahu itu materi apa. Yang Yang, soal pas. yang ini ya. Yang ini ya, apa namanya? Iya. Peluang-peluang ini ya. Itu gue juga tahu sih itu materi apa. Kayak kita juga pas lagi diskusi tim asisten OR tuh bingung ini hitungannya tuh materi apa karena ya nggak masuk ke mana-mana gitu sih. Gitu yang nomor ini. Mm-mm. Walah, oke deh Kak. Makasih Gitu Kak. intinya. Gitu. Kalau di Pak Amar nyebutnya simulasi. Pernah dapat materinya nggak? Simulasi. Soalnya kan kalau beri request kemarin tuh game teori sama queuing ya. Jadi kita nggak ke arah sana simulasi. Oh, jadi ini namanya simulasi Kak. Karena emang in a nutshell tuh dia minta kita buat ngesimulasiin gitu. Kayak gini tuh. Kayak sebenarnya di simulasiin itu jumlah produksinya gitu. Jumlah produksi yang kita lakukan gitu. Misalkan kayak ini. Kalau misalkan di sini kan misalkan jumlah produksinya yang bakal di randomize Kak. Hmm. Ada nih, berikan saran saudara mana yang sebaiknya dibeli, lakukan simulasi sebanyak 10 kali. Rangkaian bilangan random pertama diambil dari angka ke-8 ke 9 dan 9 dari nomor mahasiswa saudara gitu. Dan nanti kayak di apa ya? Kayak dikali gitu. Bukan dikali sih, kayak ngambil angkanya gitu. Oke Kak. Paham. Thank you Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Dakil atas jawabannya. Mungkin terima kasih banyak kepada kakak ASLabSems yang udah ngeluangin waktunya buat ngajarin kita semua pada hari ini. Buat angkatan 2021 yang belum sempat hadir, recordingnya bisa dilihat melalui YouTube Akpro. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kakak-kakak ASLabSems. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat memudahkan kita untuk UAS nantinya. Demikian asistensi Milba pada hari ini. Aku Java STI22, Beta Akpro 2023, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah join.